Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 90501230555 dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai analisis pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Mencakup berbagai aspek penting yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu perekonomian sederhana atau perekonomian dua sektor. Perekonomian dua sektor terdiri dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan. Dalam model ini, rumah tangga menyediakan faktor produksi kepada perusahaan dan menerima imbalan berupa upah, sewa, bunga, dan laba. Kemudian yang kedua yaitu fungsi tabungan dan fungsi investasi. Fungsi tabungan menunjukkan hubungan antara pendapatan dan jumlah tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemungkinan untuk menabung. Sebaliknya, fungsi investasi menggambarkan bagaimana perusahaan menggunakan tabungan untuk melakukan investasi dalam produksi. Kemudian yang ketiga yaitu perekonomian dengan kebijakan fiskal atau perekonomian tiga sektor. Dalam perekonomian tiga sektor, pemerintah berperan sebagai regulator yang mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Model ini mencakup rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Perekonomian ini bertujuan untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Kemudian yang keempat yaitu perekonomian terbuka atau perekonomian empat sektor. Perekonomian empat sektor melibatkan interaksi antara rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Dalam model ini, ekspor dan impor menjadi faktor penting yang mempengaruhi pendapatan nasional. Kebijakan fiskal juga berperan dalam mengatur pengeluaran pemerintah dan pajak yang berdampak pada keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Kemudian materi yang terakhir yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, perekonomian terbuka harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi internasional. Ini termasuk penggunaan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf untuk mendukung kesejahteraan global serta menjaga keadilan sosial dalam perdagangan internasional. Mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.